Pak Mahfud MD ini menurut saya merupakan kandidat cawapres yang malang gitu. Minta maaf. Ketika dipinang sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, jadi ketika itu beliau langsung oke gas, oke gas. Yang kurang dari Pak Mahfud MD menurut saya adalah ketajaman insting. Secara kapasitas dan kapabilitas beliau termasuk orang yang sangat mumpuni. Tetapi secara insting Pak Mahfud MD tumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini spesifik saya ingin membahas sedikit tentang Pak Mahfud MD. Kemarin saya sempat menanggapi berita di channel yang satunya, Forleng TV. Iseng-iseng aja waktu itu kan, saya lihat ada notifikasi berita dan saya lihat judulnya itu menggelitik gitu kan, judulnya itu lucu. Jadi saya iseng-iseng bikin video malam itu untuk ya sekedar memberikan sedikit tanggapan ya kan. Tapi kali ini saya ingin saya ingin memberi reaksi yang lebih lebih detail tentang Pak Mahfud MD ini. Jadi terkait berita itu sendiri katanya Pak Mahfud MD melihat judul berita Pak Mahfud MD gebrak meja gitu kan, terlihat tangannya masih mengepal ketika konferensi pers terkait upaya menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini kan. Saya bukan gambaran sesungguhnya dari seorang Mahfud MD kalau gebrak meja gitu kan. Bukan citra sesungguhnya dari seorang Mahfud MD gitu. Ya, lalu datang berita katanya Mahfud MD gebrak meja, ini sangat menggelitik menurut saya. Ya, lucu sekali menurut saya. Pak Mahfud MD ini menurut saya merupakan kandidat cawapres yang malang gitu. Minta maaf. Jadi ini menurut pandangan saya ya, nggak setuju dengan saya nggak apa-apa ya, berbeda pandangan, berbeda pendapat tidak masalah kan. Jadi menurut saya kandidat cawapres yang malang itu Pak Mahfud MD. Kenapa? Karena begini, Pak Mahfud MD ini ketika dipinang sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, jadi ketika itu beliau langsung oke gas, oke gas. Enggak, maksud saya di Republik ini setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih, begitu. Setiap orang berhak menjadi apapun sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Nah, kalau Pak Mahfud MD ini punya kapasitas, punya kapabilitas untuk diorbitkan menjadi calon pemimpin bangsa, saya kira sah-sah saja. Dia punya hak, kita semua punya hak. Kembali lagi apakah kita punya kapasitas dan kapabilitas untuk posisi yang ditawarkan kepada kita atau tidak, kan seperti itu. Jadi sah-sah saja menurut saya Pak Mahfud MD punya hak untuk menjadi calon wakil presiden. Hanya saja menurut saya pemahaman Pak Mahfud MD yang keliru gitu. Kelirunya kenapa? Jadi Pak Mahfud MD ini langsung mengokekan, mengiyakan pinangan PDIP sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo karena beliau berpikir bahwa di situ ada Pak Jokowi. Ya kan? Jadi ini bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, bukan desas-desus dari siapapun, bukan diisukan oleh siapapun, tapi ini adalah pengakuan
Pak Mahfud MD sendiri, ya kan? Ketika dipinang menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, beliau langsung menyambutnya dengan senang gitu, dengan gembira. Kenapa? Karena beliau berpikir bahwa di situ ada Presiden Jokowi. Ah, ini bakalan langsung jadi nih, kata Pak Mahfud MD sendiri, ya kan? Jadi beliau berpikir bahwa ketika beliau nantinya menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo langsung jadi. Kenapa beliau berkeyakinan begitu? Karena beliau tahu bahwa di situ ada Presiden Jokowi. Artinya Pak Mahfud MD memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa kalau di situ ada Presiden Jokowi pasti menang. Nah, kenapa Pak Mahfud MD punya keyakinan seperti ini? Menurut saya, Pak Mahfud MD menyadari, bahkan yakin bahwa masyarakat pendukung Presiden Jokowi itu sangat besar dan kuat. Inilah yang paling penting dari keputusan seorang Mahfud MD menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Beliau yakin bahwa dengan adanya Presiden Jokowi di belakang Ganjar Pranowo, Mahfud MD pasti menang. Dan saya yakin keyakinan Pak Mahfud MD ini berangkat dari pemahaman bahwa ada jutaan rakyat, relawan, bahkan para pejuang di belakang Presiden Jokowi. Saya pikir kita boleh menarik analogi ini untuk menegaskan bahwa kemenangan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 merupakan kemenangan yang wajar dan sangat-sangat masuk akal. Pak Mahfud MD saja begitu meyakini bahwa dengan adanya Presiden Jokowi di balik pasangan kandidat Capres-Cawapres tertentu pasti jadi, langsung jadi. Pak Mahfud MD meyakini itu. Karena dia yakin bahwa kalau ada Presiden Jokowi di belakang Ganjar Mahfud, pasti jadi. Itulah yang mendasari keputusan atau sambutan baik Mahfud MD ketika dipinang jadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Mahfud MD ya memang secara kapasitas dan kapabilitas oke. Pak Mahfud MD secara pengalaman ya beliau pakar hukum tata negara, pernah menjadi hakim ketua Mahkamah Konstitusi, pernah juga menjadi Menko Polhukam yang tidak cukup berhasil, ya kan? Jadi secara kapasitas dan kapabilitas Pak Mahfud MD ini punya. Yang kurang dari Pak Mahfud MD menurut saya adalah ketajaman insting. Maksud saya apa? Begini, teman-teman yang mengikuti saya di Facebook tentu tahu, terutama teman-teman pendukung Pak Ganjar Pranowo. Sejak 2021, 2022, 2023, ya, sejak 2021, 2022, 2023, saya sudah katakan bahwa untuk Pilpres 2024 Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto. Ingat, terutama teman-teman, saudara-saudara pendukung Ganjar Pranowo, pasti ingat. Karena ketika saya mengatakan seperti itu, saya banyak dihujat oleh teman-teman yang notabene pendukung Ganjar Pranowo. Saya dihujat, dicaci maki, ditertawai, bahkan tak luput juga dihina gitu kan. Saya dihina habis-habisan. Saya sudah mengatakan itu. Kenapa? Karena saya punya insting, ya, saya punya insting yang bisa melihat gelagat Presiden Jokowi ke depannya bakalan ngapain. Tapi kenapa saya kemudian mengambil sikap mendukung Pak Anies Baswedan awal-awalnya? Kenapa? Apakah ketika saya mengetahui gelagat Presiden Jokowi ke depannya bakal mendukung Prabowo Subianto, kemudian saya mengambil posisi sebagai penentang atau saya menentang Presiden Jokowi? Tidak begitu. Tidak begitu. Maksud saya adalah
situasi politik 2014 dan 2019 menurut saya kita sudah salah. Kita sudah salah kenapa? Karena cara berpolitik kita, cara membangun opini-opini sudah salah. Salahnya kita sudah menciderai Bhinneka Tunggal Ika. Satu, ya. Kadrun, Yaman dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga kita harus sepakat bahwa itu menciderai Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita negara plural, berbeda suku, ras, agama, golongan, kita satu Indonesia. NKRI harga mati. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu terciderai dengan isu kadrun, Yaman, dan lain sebagainya. Kemudian terciderai di sisi mana lagi? Ramai, marak, hujatan dan penghinaan atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Ramai hujatan dan hinaan atas nama demokrasi. Ini juga berpotensi menciderai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan saja nilai Bhinneka Tunggal Ika yang terciderai, tetapi juga nilai adab, moral terciderai. Nilai demokrasi juga sebenarnya terciderai. Karena makna sesungguhnya dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan bersikap, bukan kebebasan mencaci maki, bukan kebebasan menghujat dan menghina orang. Apalagi dia adalah Presiden Republik Indonesia, kepala negara, bapak bangsa. Apalagi dia adalah aparat TNI dan Polri. Apalagi dia adalah oknum pemerintahan. Jadi silakan saja kita itu berekspresi, mengutarakan pendapat. Itu hak kita, hak demokrasi. Hak untuk bebas berekspresi, menyatakan pendapat. Tetapi perlu dicatat, perlu diingat bahwa demokrasi bukan kebebasan menghujat, menghina, mencaci maki siapapun. Apalagi itu adalah pemimpin bangsa kita. Saya pikir agama manapun juga harus sepakat bahwa yang berhak meninggikan dan merendahkan derajat seseorang adalah Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun juga dia yang menjadi kepala negara, siapapun juga yang menjadi menteri-menteri, kita harus lihat bahwa Tuhan Yang Maha Esa lah yang telah mengangkat derajat mereka. Sehingga kalau kita kemudian dalam keadaan sadar membangun narasi-narasi yang berbasis hujatan, hinaan, dan caci maki, artinya kita di sini berlawanan dengan keputusan Sang Pencipta. Kita di sini menentang keputusan Yang Maha Esa yang telah mengangkat derajat orang-orang yang ada di kepemerintahan. Kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya cara kita berpolitik, cara kita membangun opini dari 2014 dan 2019 itu sudah salah. Salah kenapa? Karena menciderai Bhinneka Tunggal Ika, menciderai nilai-nilai adab dan sopan santun, menciderai nilai demokrasi itu sendiri, menciderai sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, cara-cara kita berpolitik seperti ini yang saya ingin supaya di stop, dihentikan, dicukupkan. Sudah, jangan dilanjutkan. Sehingga ketika saya mengetahui gelagat Presiden Jokowi, di mana saya bisa melihat ke depan Presiden Jokowi akan lebih condong mendukung Bapak Prabowo Subianto, saya melihat dengan cara pandang yang positif bahwa inilah sebenar-benarnya orang mengambil sikap dalam keadaan sadar untuk bebas memilih sikap politiknya. Jadi Presiden Jokowi memanfaatkan kebebasan demokrasinya untuk lebih condong mendukung Capres Prabowo Subianto. Mendukung
Seperti apa? Apakah Presiden Jokowi ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kampanye secara masif sebagai wujud dari dukungan dia terhadap Prabowo Subianto? Tidak. Tidak. Kita melihat dari kecondongan hati Presiden Jokowi saja bahwa Presiden Jokowi lebih condong mendukung Prabowo Subianto. Apakah dengan ambilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto juga merupakan wujud dari dukungan Presiden Jokowi kepada Bapak Prabowo? Beda, lain lagi ceritanya. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka ini sejak awal sudah diminta berkali-kali oleh Bapak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi sendiri keberatan. Presiden Jokowi sendiri menolak niat Bapak Prabowo Subianto dengan alasan satu, bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka belum cukup umur. Yang kedua, undang-undang tidak membolehkan. Yang ketiga, Mas Gibran Rakabuming Raka baru menjabat sebagai wali kota Solo, belum juga lama, belum juga banyak pengalamannya dalam birokrasi. Kira-kira seperti itu alasan Presiden Jokowi menolak permintaan Bapak Prabowo Subianto. Jadi dengan adanya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto, dengan kecondongan hati Presiden Jokowi mendukung Bapak Prabowo Subianto merupakan dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Bergabungnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto bukanlah gambaran dari kecondongan Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Beda. Nah, tapi ya namanya orang-orang yang sudah keracunan kepentingan politik sehingga mencoba mengakumulasi ini kemudian menjadikannya satu opini yang seolah-olah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini propaganda. Bagaimana menghasut masyarakat agar masyarakat tersulut emosi dan kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis melanggar hukum. Dan kemudian terjadi kisruh yang berkepanjangan. Chaos kalau bisa, itu tujuan mereka. Agar supaya mereka bisa menunggangi itu sebagai kendaraan politik kotor. Untuk melakukan upaya-upaya kotor. Yang tujuan akhirnya mungkin itu menggulingkan Presiden Jokowi. Kan begitu. Mereka mengharapkan itu. Jadi segala akumulasi, hal-hal yang diakumulasikan untuk menjadikan satu opini seolah-olah semua yang mereka ungkapkan itu merupakan realitas sesungguhnya yang sedang terjadi di negara kita. Kemudian itu nanti menyulut emosi masyarakat. Kemudian masyarakat terkhususnya pendukung pasangan capres-cawapres yang kalah ini melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan negara kita, melakukan kericuhan, pada ujungnya chaos. Sama seperti 98 katanya. Jadi mereka menargetkan chaos di negara kita itu seperti situasi chaos 1998. Padahal kalau kita lihat, kalau kita berpikir cerdas, berpikir jernih, secara apapun beda, secara nilai, urgensinya, semua beda. Nah kemudian 98 itu baik mahasiswa, ya, para guru besar, rakyat Indonesia, satu suara, satu langkah, satu gerakan, tumbangkan Orba. Beda dengan saat ini, ketika Anda coba melakukan suatu pergerakan, merongrong dengan maksud dan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah saat ini, Anda secara spontan akan mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen masyarakat. Ya kan? Nah kemudian ketika ada aksi, ternyata ada juga kelompok mahasiswa dan SMA bercampur melawan aksi-aksi tentang aksi-aksi bertajuk kecurangan pemilu, aksi-aksi bertajuk membatalkan hasil pilpres, aksi bertajuk lengserkan Jokowi. Ada elemen masyarakat, ada mahasiswa, kelompok mahasiswa dan juga SMA berbaur untuk menentang aksi dan
reaksi kalian, orasi kalian itu, ya kan? Artinya di sini bahwa pergerakan mahasiswa sebesar apapun yang di bawah tajuk menolak hasil pilpres, ya, yang bertajuk kecurangan pemilu, yang bertajuk lengserkan Jokowi, itu semua adalah representasi dari pihak pemangku kepentingan yang tidak terima kalah pilpres. Artinya bahwa para mahasiswa dan elemen masyarakat yang melakukan aksi bertajuk kecurangan pemilu, bertajuk lengserkan presiden, lengserkan Jokowi, mereka adalah tunggangan, mereka adalah kuda tunggangan politik partai-partai yang kalah pilpres. Elemen masyarakat, tentu saja elemen masyarakat pendukung partai yang kalah pilpres. Mahasiswa, tentu saja mahasiswa kuda tunggangan politik partai-partai yang kalah pilpres. Guru-guru besar, yes, guru-guru besar, tapi kuda tunggangan politik partai-partai yang kalah pilpres. Oke, kita kembali ke Pak Mahfud MD. Jadi, menurut saya Pak Mahfud MD secara kapasitas dan kapabilitas beliau termasuk orang yang sangat mumpuni. Tetapi secara insting Pak Mahfud MD tumpul. Inilah menurut saya akar permasalahannya. Inilah yang menurut saya menjadi pemicu kemalangan yang dialami oleh kemalangan yang dialami oleh Pak Mahfud MD. Jadi di antara capres-cawapres yang ada, ya, capres-cawapres 2024 itu, ya, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Di antara ketiga pasangan kandidat capres-cawapres ini yang paling malang menurut saya adalah Pak Mahfud MD. Kenapa Pak Mahfud MD paling malang? Karena secara insting Pak Mahfud MD tumpul. Pak Mahfud MD tidak bisa membaca kecondongan hati Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Nah, kenapa saya mendukung Pak Anies Baswedan sementara saya sudah tahu kecondongan hati Presiden Jokowi lebih kepada Prabowo Subianto? Karena saya menyadari bahwa kita semua memiliki hak demokrasi, kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, kebebasan mengambil sikap. Kebebasan mengambil sikap. Jadi saya mendukung sosok kandidat capres tertentu bukan karena alasan-alasan rasial. Saya mendukung sosok kandidat capres tertentu atas kesadaran bahwa saya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak demokrasi. Hak untuk menentukan sikap saya sendiri tanpa harus diintervensi oleh siapa dan atau pihak manapun. Nah, saya memandang Presiden Jokowi menggunakan hak demokrasinya secara sadar, secara dewasa, secara mandiri tanpa diintervensi oleh siapa dan atau pihak manapun. Saya juga ingin menggunakan hak demokrasi saya secara sadar tanpa diintervensi oleh siapa dan atau pihak manapun. Inilah sebenarnya sikap berdemokrasi yang dewasa, yaitu ketika kita secara sadar menentukan sikap politik kita, sikap demokrasi kita tanpa secara mandiri, tanpa diintervensi oleh siapa dan atau pihak manapun. Jadi Presiden Jokowi dukung Prabowo, silahkan, itu hak demokrasinya. Kristianto Yenoni awalnya mendukung Pak Anies Baswedan, silahkan, itu hak demokrasi saya. Saudara-saudara yang mendukung Ganjar Pranowo, silahkan, itu hak demokrasi saudara-saudara. Sebenarnya kita harus membangun pemahaman ini. Kita harus menegakkan pemahaman. Inilah pemahaman ya, sejatinya demokrasi, sikap demokrasi. Jadi dengan kesadaran penuh, kita itu mengambil sikap
sikap yang mandiri tanpa intervensi dari siapa atau pihak manapun. Inilah sikap saya. Harus seperti itu. Dengan tidak mendasari keputusan atau sikap politik saya dengan hal-hal rasial, isu-isu rasial. Itu menciderai Bhinneka Tunggal Ika, itu menciderai makna demokrasi, itu menciderai tata krama, adab, etika, sopan santun. Maka saya pikir rakyat Indonesia sekarang sudah harus belajar untuk lebih dewasa lagi memandang demokrasi. Kenapa Anda menentukan sikapmu mendukung Ganjar Pranowo? Karena sebagai warga negara Indonesia, Anda punya hak demokrasi dan Anda harus mengambil sikap secara mandiri tanpa harus diintervensi oleh siapa dan atau pihak manapun. Kenapa Anda mendukung Pak Anies Baswedan? Anda harus menyadari bahwa sikapmu itu merupakan sikap mandiri tanpa intervensi dari siapa dan atau pihak manapun. Kenapa Anda mendukung Prabowo Subianto? Karena secara sadar Anda menyadari Anda punya hak demokrasi dan secara mandiri Anda mengambil sikap itu tanpa intervensi dari siapa dan atau pihak manapun. Harus seperti itu. Jangan mendasari sikap politik kita dengan hal-hal rasial. Oh, jangan pilih dia karena dia itu kadrun Yaman. Jangan, salah. Anda menciderai Bhinneka Tunggal Ika. Oh, kita harus pilih dia karena dia Nusantara sejati, dia orang Jawa asli. Salah. Anda menciderai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika jelas berbeda suku, ras, agama, antar golongan, tapi kita telah dipersatukan dalam satu bangsa Indonesia. Anda menciderai nilai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika Anda mendasari sikap politik Anda dengan hal-hal yang berbau rasial. Jadi Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto dalam sikapnya berdasarkan kesadaran akan hak demokrasinya secara mandiri tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Kristianto Yenoni yang awalnya mendukung Anies Muhaimin berdasarkan kesadaran demokrasinya, sikap mandirinya tanpa intervensi atau paksaan dari siapa dan atau pihak manapun. Nah, tapi kenapa kemudian tiba-tiba saya kembali balik haluan ke Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka? Saya pikir saya sudah jelas menyatakan bahwa ketika momen debat capres yang pertama, di situ saya sudah mulai gelisah. Anda tentu ingat di momen debat capres pertama saya menyerang Prabowo Subianto karena menurut saya cara Bapak Prabowo Subianto menanggapi Pak Anies Baswedan caranya keliru, kekanak-kanakan. Dan saya tidak suka. Karena ini debat capres. Pentas yang spektakuler. Pentas para calon pemimpin bangsa. Maka Anda harus menunjukkan sikap yang berkualitas dan argumentasi Anda harus berkualitas yang harus membuat masyarakat itu melihat bahwa Anda betul-betul punya pemahaman yang kuat dan mendalam sehingga masyarakat kemudian menganggap bahwa Anda pantas menjadi pemimpin bangsa yang besar ini. Jadi ketika Bapak Prabowo Subianto menanggapi argumen dari Pak Anies Baswedan yang menurut saya tanggapan Bapak Prabowo Subianto itu berbasis nyinyiran, nyeleneh, di situ saya marah. Saya menyerang Bapak Prabowo Subianto. Tetapi itu saya belum mengamati jalan debat capres itu seutuhnya. Ketika saya mengamati jalan debat capres itu seutuhnya, saya melihat ada yang tidak beres. Saya mulai gelisah. Saya melihat kesan yang sangat jelas bahwa antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini ada satu kerjasama. Jadi tidak ada kesan bahwa Ganjar Pranowo merupakan rival Pak Anies Baswedan dan juga sebaliknya. Tidak ada kesan bahwa Anies Baswedan merupakan rival atau dalam tanda petik musuh politik Pak Ganjar Pranowo. Ini kemudian menimbulkan tanda tanya serius dalam benak saya. Ada apa? Dan kemudian di debat capres kedua, saya masih melihat kesan yang sama dan saya coba mengutarakan pandangan saya
dengan pesan-pesan yang saya alamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, saya ingin melihat di momen debat Capres terakhir Anda menyerang Pak Ganjar Pranowo. Karena bagaimanapun ketiga pasangan kandidat Capres-Cawapres ini adalah rival, musuh politik. Tidak bisa kemudian ada dua kandidat Capres bekerja sama untuk semata-mata menyerang kandidat Capres lainnya. Jelas ini harus menjadi tanda tanya di dalam sosok Kristianto Yenoni yang suka berpikir ini. Jadi saya menyampaikan niat saya, pesan saya kepada Pak Anies Baswedan melalui video-video vlog saya ketika itu. Saya katakan kalau di debat Capres terakhir Pak Anies Baswedan tidak menunjukkan sikap menyerang Pak Ganjar Pranowo, maka saya mengambil keputusan mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saya sudah wanti-wanti, saya sudah menyampaikan pesan itu. Dan benar saja di momen debat Capres terakhir, Pak Anies Baswedan masih menunjukkan kesan bekerja sama dengan Ganjar Pranowo dan tidak mengambil sikap sebagai sejatinya seorang calon presiden, di mana kedua kandidat capres lainnya merupakan musuh politiknya yang harus diserang. Baik Bapak Prabowo Subianto maupun juga Pak Ganjar Pranowo merupakan musuh politik Pak Anies Baswedan, karena harus dua-duanya diserang. Kenapa kemudian Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo ini terlihat bekerja sama untuk semata-mata membangun serangan-serangan ekstrim terhadap Bapak Prabowo Subianto. Di sini kemudian muncul asumsi saya bahwa Pak Anies Baswedan tidak sungguh-sungguh menjadi capres. Tetapi Pak Anies Baswedan merupakan capres poros tengah ciptaan PDIP sendiri untuk memecahkan suara pendukung Prabowo Subianto demi memenangkan Ganjar Pranowo. Itu asumsi saya yang kemudian mendorong saya menjadi motivasi kenapa saya di detik-detik terakhir sebelum pencoblosan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Semoga ini menjawab pertanyaan seorang saudara yang bertanya kemarin. Kristianto Yenoni pelin-pelan tidak punya pendirian, kemarin bela Anies, sekarang bela Prabowo. Saya tidak mau ada narasi-narasi politik, narasi-narasi propaganda, memprovokasi masyarakat untuk masyarakat itu terus bergaduh. Saya tidak mau. Ya, jadi bukan Pak Prabowo saja yang saya bela. Sejak awal saya juga sempat membela Pak Ganjar Pranowo ketika Pak Ganjar Pranowo diisukan sebagai keturunan Belanda. Anda ingat? Jadi maksud saya begini, silakan kita berpolitik, silakan kita beradu argumen, tetapi jangan kita mendukung isu-isu yang tidak benar, yang justru menciptakan kekisruhan. Jadi isu yang tidak benar terhadap Pak Ganjar Pranowo pun harus kita lawan bersama-sama demi menjaga agar demokrasi kita tetap sehat. Isu-isu yang tidak benar yang menyerang Pak Prabowo Subianto pun harus kita lawan bersama-sama demi menjaga kondisi demokrasi bangsa Indonesia tetap sehat. Isu-isu yang tidak benar yang menyerang Pak Anies Baswedan pun, seperti contoh kemarin, isu intoleran, isu radikal, isu apa dan lain sebagainya, kadrun Yaman, harus kita lawan bersama-sama demi menjaga agar kondisi demokrasi bangsa kita tetap sehat. Itu maksud saya. Jadi saya mendukung Prabowo Gibran bukan berarti saya harus membangun narasi-narasi serangan isu-isu yang tidak benar untuk kandidat capres-cawapres yang lainnya. Tidak begitu. Saya mendukung Prabowo Gibran dengan mengutarakan pandangan-pandangan saya di masyarakat bahwa inilah hal-hal positif yang bisa dikerjakan oleh dua sosok ini apabila mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ada pandangan-pandangan yang saya sampaikan ke masyarakat. Bahwa inilah keuntungan rakyat Indonesia apabila mereka berdua yang menjadi pemimpin bangsa. Semestinya itulah
tugas sejati daripada relawan. Jadi bukan terus-menerus membangun narasi-narasi propaganda, isu-isu yang tidak berdasar, menyerang kandidat capres-cawapres yang lain hanya karena keberpihakan kita terhadap partai dan capres-cawapres tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Denny Siregar, seperti yang dilakukan oleh Eko Kuntadi, seperti yang dilakukan oleh siapa namanya itu Rudi Eskamri, terus Cah Islah Bahrawi, membangun analogi-analogi yang tidak mendasar, propaganda isu itu, membangun asumsi-asumsi, kemudian menjadikan itu sebagai semacam sesuatu yang harus dicemaskan, harus dikhawatirkan, harus diwaspadai oleh rakyat Indonesia. Salah itu, keliru. Tapi saya pikir nggak apa-apa juga. Di sini terbukti bahwa rakyat Indonesia punya pendirian. Rakyat Indonesia tidak terpengaruh dengan segala isu propaganda Cah Islah Bahrawi. Rakyat Indonesia tidak terpengaruh dengan segala isu propaganda siapa namanya Denny Siregar, Eko Kuntadi dan kawan-kawannya, ya, Rudi Eskamri. Rakyat Indonesia sudah menunjukkan sikap kedewasaan berdemokrasinya dengan kesadaran penuh menuangkan keputusan di bilik suara pencoblosan Pilpres 2024. Itulah kehebatan rakyat Indonesia. Jadi Anda jangan teriak-teriak people power untuk menentang hasil Pilpres 2024. Oke, terakhir. Jadi kesimpulannya menurut saya Pak Mahfud MD secara kapasitas dan kapabilitas beliau sangat mumpuni. Beliau beliau mantan hakim ketua MK dan kemudian beliau juga mantan Menko Polhukam yang tidak cukup berhasil. Tetapi secara kapabilitas beliau sangat mumpuni. Hanya satu kekurangan Pak Mahfud MD yang membuat Pak Mahfud MD menjadi malang menurut saya. Menjadi kandidat calon wakil presiden yang paling malang di antara yang lain menurut saya. Karena itu tadi Pak Mahfud MD tidak memiliki ketajaman insting. Sehingga beliau tidak bisa membaca dan menebak kemana kecondongan hati Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Sehingga beliau salah paham bahwa di belakang Ganjar Pranowo itu ada Presiden Jokowi. Sehingga ketika saya menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pasti gol. Salah paham. Kenapa salah paham? Instingnya tumpul. Itulah menurut saya dasar yang mengakibatkan penyebab Pak Mahfud MD menjadi kandidat calon wakil presiden paling malang untuk Pilpres 2024. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Untuk Pak Mahfud MD, mohon ampun, mohon maaf kalau ada narasi buah bahasa saya yang kurang berkenan di hati Anda, Pak Mahfud MD. Anda orang tua bangsa juga, saya harus sungkem, saya harus hormat kepada Anda. Saya hanya ingin membangun narasi yang setidaknya membuat masyarakat itu bisa mengerti segala dilema di dalam pikiran dan hati masyarakat, kegelisahan tentang situasi politik ini bisa terurai. Itu tujuan saya, Pak Mahfud MD. Jadi mohon maaf untuk segala-galanya. Apabila Anda tersinggung, saya bersyukur. Artinya saya telah mengungkapkan sesuatu sesuai realita. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi. Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.